mau lapor. Jadi di kelas ini sedikit masalah. Masalah apa? Si Nadia Bu, dia terlambat setelah istirahat di pelajaran Bu Mary. Jadi Bu Mary agak sedikit kesal. Kalau gitu kamu panggil Nadia nih sekarang ya. Ya siap Bu. Boleh ke saya? Iya, boleh ya. Gimana kabarnya hari ini Nadia? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu. Udah sarapan? Udah Bu. Ya. Oke. Tadi Ibu dengar dari Nanda, katanya ada sedikit masalah di kelas ketika jam 2 ini. Iya benar Bu. Kamu telat masuk kelas. Iya Bu. Oke. Menurut Nadia itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Karena saya mengganggu pelajaran dari Bu Mary Bu. Bagus. Oke Nadia, Ibu di sini nggak akan mencari siapa yang salah, karena setiap orang pasti pernah mengalami atau mendapatkan masalah atau melakukan kesalahan. Termasuk Ibu juga dulu waktu sekolah juga pernah seperti itu. Pasti semua orang pasti pernah di sekolah ya. Hanya saja Ibu di sini ingin mengajak Nadia untuk sama-sama mencari bagaimana mengatasi permasalahan ini supaya tidak terulang kembali. Nah, Ibu yakin Nadia pasti punya alasan ya kenapa telat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Iya punya Bu. Jadi begini Bu. Sebelum ke sekolah saya tidak sarapan Bu dari rumah. Jadi ketika istirahat saya beli makanan di kantin. Nah kebetulan kantinnya itu kondisinya lagi ramai dan antriannya panjang banget. Nah jadi itu yang membuat saya telat masuk ke kelas. Itu masalahnya. Oke. Nggak salah sih sebenarnya kalau kamu harus sarapan dulu supaya biar bisa fokus ya belajarnya ya. Karena kalau kita tidak sarapan pasti kita bisa nggak fokus belajarnya. Hanya saja apa yang kamu lakukan hari ini itu sudah merugikan orang lain, sudah mengganggu jam pelajaran, sehingga teman-teman kamu ataupun diri yang lagi proses pembelajaran menjadi tidak fokus ketika kamu terlambat masuk ke kelas. Apa kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat ketika di awal semester dulu dan yang tentang keterlambatan masuk sekolah? Masih Ibu, kalau kita harus tepat waktu datang ke sekolah maupun ke kelas sebelum jam istirahat. Nah, kita harus tepat waktu datang ke sekolah ataupun ke kelas sebelum jam istirahat selesai, ya kan? Oke, apalagi? Dan kita harus menghormati sesama warga sekolah itu. Bagus, berarti kamu masih ingat dong keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan hari ini? Saya belum bisa menaati datang tepat waktu ke dalam kelas Bu sebelum jam istirahat terakhir. Kemudian? Saya juga terkadang belum datang tepat waktu ke sekolah Bu. Oke. Kalau gitu, menurut kamu bagaimana caranya agar hal ini tidak terulang kembali? Menurut saya Bu, seharusnya sih saya dari rumah udah sarapan terlebih dahulu Bu. Ya. Ataupun saya bawa bekal lagi dari rumah biar saya nggak perlu ke kantin dan akan bisa terlambat lagi supaya jadi biar menghindari terjadinya keterlambatan. Itu bagus banget itu solusi yang kamu pilih, jalan keluarnya. Nah, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia Bu dan saya juga berjanji akan lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi kesalahan saya Bu. Oke, bagus. Itu suatu keputusan yang sangat bagus dan itu merupakan keputusan yang sangat bertanggung jawab ya. Jadi kedepannya supaya kamu mungkin bawa bekal lah ya atau sarapan dari rumah supaya menghindari keterlambatan seperti ini lagi. Oke, kalau masalah itu sudah solusi yang sangat bagus. Nah, untuk masalah saling menghormati apa yang harus kamu lakukan? Baik Bu, saya akan minta maaf Bu Mary dan teman-teman kelas Bu karena sudah mengganggu
belajar Bu. Dan saya juga berjanji Bu ke Ibu tidak akan mengulangi yang namanya terlambat datang ke kelas sebelum jam istirahat. Nah, bagus sekali. Itu sudah merupakan sebuah tindakan yang sangat mulia, mau minta maaf, dan berarti kamu sudah bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu buat hari ini. Ya, jadi lakukan apa yang kamu katakan hari ini. Bahwasanya kamu akan berubah lebih baik lagi ke depannya, tidak telat masuk sekolah ataupun ke kelas, ya, dengan solusi yang sudah kamu sampaikan, dan meminta maaf kepada diri ataupun teman-teman. Baik Bu, saya berjanji sekali lagi Bu tidak akan mengulanginya. Terima kasih ya Bu sudah mengingatkan Nadia Bu. Ya, sama-sama. Ibu harap kamu ke depannya itu jadi orang yang hebat, Amin. dan bisa lebih bertanggung jawab lagi. Ya, oke, sekarang kamu kembali ke kelas. Saya izin ke kelas ya Bu. Ya. Ini sih ibu bagus banget. Iya Deborah, silakan duduk. Gimana hari ini kabar kamu, Deborah? Sudah sarapan? Sudah. Oke. Deborah, tadi ibu lihat kamu main game di kelas. Kenapa bisa terjadi? Nah? Iya Bu, pas tadi pelajaran ekonomi saya kebosanan Bu, jadi saya bermain game untuk menghilangkan bosan itu. Oke. Selain bosan? Saya juga diajar mabar Bu di kelas. Pasti seru ya main game. Ibu juga tahu, ibu juga kadang-kadang mau mengusir kebosanan dengan main game. Di sini ibu tidak untuk mencari kesalahan, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, nah di sini ibu akan mengajak kamu berdiskusi, bicara sama-sama bagaimana untuk mengatasi masalah kamu ini supaya bisa kita atasi bersama. Nah, saya yakin pasti kamu punya alasan dong kenapa kamu main game di kelas. Iya, ibu bisa lihat sih dari wajah kamu hari ini, kamu kelihatan lebih fresh, lebih bahagia karena kamu sudah mendapatkan rasa senang dengan bermain game tadi, gitu ya. Nah, tapi kamu tahu nggak kalau main game kamu tadi itu sudah merugikan orang lain karena suara game dari HP kamu itu sudah mengganggu teman-teman kamu yang sedang belajar. Oke, nah sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal semester yang lalu. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Apa itu? Kita harus saling menghormati sesama teman kelas dan juga menghormati guru yang sedang mengajar di kelas. Nah, itu kamu tahu tentang keyakinan kelas tersebut. Nah, menurut kamu, apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas tersebut dengan baik hari ini? Belum. Oke. Nah, walaupun kamu mendapatkan rasa senang, tapi kamu memperolehnya dengan cara tidak menghormati orang lain, benar ya? Nah, menurut kamu, apakah situasi ini bisa diperbaiki? Bisa. Saya akan minta maaf kepada Bu Ekonomi dan juga teman-teman karena udah mengganggu mereka pada saat jam belajar. Nah, bagus. Memang harus seperti
seperti itu. Jadi kalau kamu sudah melakukan kesalahan, kamu harus tahu bagaimana solusinya, ya. Dan kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Itu namanya perbuatan bertanggung jawab, dan itu ada juga di dalam keyakinan kelas kita. Benar nggak? Iya, oke. Nah, baik. Saya harap keyakinan kelas ini kamu lakukan dengan baik untuk kedepannya, dan kemudian lakukan apa yang kamu katakan tadi, dan janjilah pada diri sendiri untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Ya, Bu, saya berjanji saya akan mengulangi kesalahan yang sama. Bagus ya, harus begitu ya, tidak boleh diulangi lagi kesalahan yang sama. Oke, saya rasa cukup itu saja untuk masalah kamu hari ini. Yang penting kamu sudah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kamu sekarang boleh kembali ke kelas. Permisi, Bu. Ya, semoga kamu jadi orang hebat ya. Hai semuanya, perkenalkan saya Nadia Rasika Rahmat dari SMA Negeri 1 Sunggal. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang permasalahan dan cara penanganan dari masalah saya. Nah, jadi saya punya permasalahan. Saat itu saya terlambat masuk ke kelas saat jam pelajaran berlangsung. Nah, hal tersebut membuat kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu dan guru yang sedang mengajar juga kesal pada saat itu. Namun, tenang saja, setiap permasalahan pasti punya solusi. Saat itu saya menemukan solusi atau cara penanganannya melalui Bu Yenita. Bu Yenita memanggil saya dan berbicara 4 mata, bukan untuk dimarahi, tapi di situ saya dimintai untuk mencari solusi dari permasalahan atau cara penanganan dari masalah tersebut. Nah, di situ saya mendapatkan pemecahan masalah atau solusinya, yaitu dengan cara saya harus sarapan terlebih dahulu dari rumah agar tidak terlambat ketika memasuki jam pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, perasaan saya sendiri ketika saya berdiskusi dengan Bu Yenita, saya merasa senang dan tidak ada rasa takut sekalipun. Karena Bu Yenita saat itu ingin saya menemukan pemecahan masalah dari permasalahan saya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya informasikan kepada teman-teman dan saya ceritakan kepada teman-teman. Saya juga punya harapan dari permasalahan saya yang sudah terpecahkan. Harapan saya tidak dapat mengulangi dan tidak akan mengulangi permasalahan yang sudah terjadi. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Deborah Firsera Bertupu dari SMA Negeri 1 Sumbar. Nah, saya bercerita sedikit nih tentang permasalahan saya. Permasalahan saya adalah bermain game di saat jam pelajaran. Namun setiap ada permasalahan pasti ada solusinya, bukan? Nah, jadi tadi Bu Yenita memanggil saya dan untuk berdiskusi 4 mata dengan saya. Bukannya takut, tapi saya malah senang karena Bu Yenita memberikan solusi dan penanganan yang baik. Solusinya adalah tidak bermain game di saat jam pelajaran dan mencari hal lain yang lebih bermanfaat untuk disenangi. Dan juga harapan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan juga tidak akan mengganggu teman-teman semua di saat jam pelajaran berlangsung. Terima kasih.